Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Penatua Yu, apakah ini murid barumu, yang mengalahkan Liu Sitong? Huo Yuanting memandang Penatua Yu dan bertanya. Karena pengajarannya yang buruk, murid-muridnya mendapat masalah. Mohon minta guru Huo untuk menghukumnya. Penatua Yu tidak punya pilihan selain membawanya untuk Chen Ping. Huo Yuanting menatap Chen Ping dengan dingin, lalu berkata kepada sesepuh, mereka yang masuk tanpa izin ke area terlarang harus dicabut tingkat kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Namun, jika pelaku pertama melakukan tindakan yang tidak disengaja, dia akan dihukum dengan harus berpikir untuk melintasi tebing selama 3 hari. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Huo Dong menatap Chen Ping dengan dingin dan segera pergi. Penatua Yu dan Wei Qing jatuh di depan Chen Ping, mata Penatua Yu penuh dengan ketidaksenangan. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan membawa Anda menemui pemimpin sekte lama jika saya memiliki kesempatan, tetapi Anda sebenarnya serius tentang hal itu, jika tidak, Anda tidak akan memikirkannya selama 3 hari. Penatua Yu tahu bahwa Chen Ping sengaja datang ke sini. Saya sudah bertemu dengan Master Sekte Lama, tidak perlu mencari peluang. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, apa? Penatua Yu dan Wei Qing keduanya tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Jika ingin melihat pemimpin sekte lama, Anda harus melalui beberapa formasi, dan pada akhirnya ada beberapa formasi yang saling bertumpukan. Ada juga formasi pembunuhan dalam formasi itu. Bahkan Penatua Cui mengatakan tidak ada cara untuk melewatinya. Bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Master Sekte Lama melalui formasi ini? Penatua Yu jelas tidak mempercayai Chen Ping. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Aku memang melihat pemimpin sekte lama, dan gejala kegilaannya hilang. Hanya saja kesadarannya sekarang rusak parah dan dia perlu istirahat sebentar. Saat Master Sekte Lama pulih, dia akan mengambil alih sekte Xian lagi. Kata Chen Ping, adik laki-laki, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Wei Qing bertanya dengan penuh semangat. Jika pemimpin sekte lama pulih dan mengambil alih sekte Xian lagi, maka mereka tidak perlu menderita lagi. Lalu Huo Yuanting marah. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu telah bertemu dengan Master Sekte Lama? Penatua Yu memandang Chen Ping. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Jika apa yang dikatakan Chen Ping benar, maka ini adalah kabar baik bagi mereka. Tidak ada yang perlu saya buktikan, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menontonnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia kemudian dengan lembut melangkah maju untuk menyentuh formasi di depannya dengan tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu mengaktifkan formasi, Guan Sansansi tidak akan memikirkan tebing itu. Penatua Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Tapi Chen Ping masih perlahan menyentuh formasi itu dengan tangannya, diikuti dengan kilatan cahaya putih. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan bola-balik 3 atau 4 kali. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya lagi, dan formasi dipulihkan kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penatua Yu dan Wei Qing memandang Chen Ping, keduanya bingung. Apakah mereka bertanya-tanya mengapa Chen Ping benar-benar mengetahui seni formasi? Mungkinkah Chen Ping masih seorang master arai? Sekarang kamu harus percaya bahwa aku bisa bertemu dengan pemimpin sekte lama, kan? Formasi ini tidak berbeda dengan rumah bermain anak-anak di mata saya. Mereka tidak bisa menghentikan saya sama sekali. Tapi apa yang saya katakan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jangan sampai Huo Yuanting mengetahuinya dan melancarkan serangan mendadak. Chen Ping berkata kepada Penatua Yu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu. Penatua Yu memandang Chen Ping dengan kaget, dan kemudian berkata,
tetapi kamu harus pergi ke tebing Siguo dan tinggal selama 3 hari. Tidak mungkin aku bisa memohon padamu. Xianmen ini bahkan tidak memiliki gunung, jadi dari mana asal Siguoya? Dan itu hanya untuk 3 hari, jadi saya bisa bermeditasi dan berlatih. Chen Ping tidak keberatan tinggal di Siguoya selama 3 hari. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Chen Ping melihat bahwa Zhu Ling tidak mengerti sama sekali, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Apakah kamu tidak memiliki persyaratan lain? Zhu Ling melihat Chen Ping tampak sangat kecewa, jadi dia bertanya. Anda tahu, dia adalah kecantikan yang langka. Sekarang ketika Chen Ping diminta untuk mengajukan syarat, dia hanya menyebutkan fusi api, dan sepertinya tidak menyebutkan hal lain sama sekali. Mungkinkah aku kurang menawan? Tidak, apalagi yang bisa aku minta? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ketika Zhu Ling melihat ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Jika Chen Ping mengintip kecantikannya dan menuntut tubuhnya, Zhu Ling tidak akan marah, tetapi akan senang karena dia menarik. Tapi sekarang Chen Ping tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Zhu Ling mulai ragu bahwa dia adalah dia, jadi dia meminta Zhu Ling melepas pakaiannya dan melihatnya. Nona, aku datang menemuimu kali ini, dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Melihat ini, Penatua Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tetua Yu, apakah terjadi sesuatu lagi? Zhu Ling bertanya. Penatua Yu mengangguk. Penatua Hu dipenjara karena menentang Huo Yuanting dan akan dipenjara selama 30 tahun. Apa? 30 tahun? Zhu Ling terkejut. Huo Yuanting ini sudah keterlaluan. Dia hanya penjabat pemimpin sekte, tapi dia sangat lancang. Juga, Huo Dong sudah kembali. Nona, harap berhati-hati, kata Penatua Yu. Zhu Ling mengerutkan kening, orang ini benar-benar berani kembali. Saya pasti akan membunuhnya ketika saya melihatnya. Nona, Anda harus bersabar, jika tidak, sekte Xian kami tidak akan memiliki harapan. Prioritas utama, Nona, adalah mempercepat kultivasi Anda. Saat Anda menerobos ke alam Mahayana, kami dapat membiarkan Penatua Cui membuka keilahian, gunung berapi dan dapatkan segel api ilahi. Kemudian wanita tertua bisa menjadi penguasa sekte ini. Huo Yuanting selalu ingin membuka gunung berapi suci. Dia bertanya pada Cui. Semuanya menunjukkan warna merah menyala, seperti gunung yang menyala-nyala. Di tempat Chen Ping duduk, ada tebing lurus di depannya. Di tebing itu tertulis kata, tebing Siguo. Saat ini, Chen Ping memahami asal-usul tebing Siguo. Ternyata setelah memasuki ruangan, dia benar-benar akan dibawa ke bawah tebing. Tepat ketika Chen Ping sedang melihat ke tebing di depannya dan memikirkannya, tiba-tiba di atas gunung, barisan nyala api datang seperti banjir. Chen Ping ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Segera, tubuh Chen Ping dilalap api. Untuk sesaat, sensasi terbakar yang parah membuat Chen Ping sangat kesakitan, dan dia dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menahan panas yang menyengat. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ping melawan, itu tidak berpengaruh. Api es yang sangat dingin sepertinya telah kehilangan udara sedingin esnya. Ini hanya ilusi. Tentu saja api esmu yang sangat dingin tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kamu lihat dan rasakan sekarang didominasi oleh kesadaran ilahi. Karena lautan kesadaranmu dikendalikan, pihak lain ingin kamu memilikinya. Apapun yang kamu rasakan, kamu akan rasakan, kata Raja Iblis Ciyun perlahan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa dia seharusnya masih berada di ruangan bobrok saat ini, tetapi kesadarannya terkendali, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di depannya. Tak berdaya, Chen Ping hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan api yang membakar. Di bawah api yang melahap, Chen Ping merasa cemas, seolah-olah dia menjadi gila. Lihat,
Lihat apa yang ada di tebing. Tiba-tiba, Raja Iblis Ciyun mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, melirik ke tebing, dan menemukan bahwa hanya ada si Guo Yasan di tebing. Sepatah kata, tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat? Chen Ping bertanya dengan bingung. Latihan tetaplah latihan. Tenanglah dan lihatlah dengan hatimu. Raja Iblis Ciyun mengingatkanmu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menarik napas dalam-dalam, membiarkan apinya menyala, dan berhenti berpikir liar. Sebaliknya, dia melantunkan mantra pembersihan hati dan berusaha keras untuk menjernihkan kesadarannya. Saat Chen Ping perlahan menjadi tenang, sensasi terbakar di tubuhnya juga menghilang. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tebing si Guo di depannya. Melalui kobaran api, kata-kata mulai muncul di tebing si Guo. Semakin tenang hati Chen Ping, semakin jelas kata-katanya, dan segera seluruh tebing si Guo dipenuhi dengan kata-kata. Melihat kata-kata di depannya, Chen Ping sangat bersemangat, tetapi dia berusaha keras untuk menahan diri. Api sejati Dharmakaya, ini sebenarnya adalah teknik yang ditempa sampai pada titik api. Setelah Chen Ping membaca latihan sekali, dia perlahan menutup matanya dan mulai berlatih sesuai dengan latihan di tebing si Guo. Namun jiwa tidak akan muncul di lautan kesadaran. Bahkan Raja Iblis Ciyun merasa sedikit penasaran saat melihat kemunculan tiba-tiba. Namun, Raja Iblis Ciyun tidak mengganggunya, tapi memperhatikan dengan tenang. Sosok halus ini terlihat sangat buram dan tidak ada nafas sama sekali. Hanya saja seiring dengan skill gerak Chen Ping, 5 kelompok api pamungkas muncul di sekitar sosok tersebut, yang merupakan 5 api pamungkas yang dikuasai oleh Chen Ping. 5 jenis api tertinggi beredar dan mulai dimurnikan. Awalnya, karena berbagai alasan selama penyerapan dan pemurnian Chen Ping, api tertinggi tidak murni, tetapi sekarang kelima jenis api tertinggi ini telah menjadi sangat halus. Pada saat ini, api pamungkas telah menjadi sangat murni, dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Seiring dengan pemurnian api pamungkas, tubuh Chen Ping juga sedang ditempa. Sosok halus sebenarnya adalah tubuh Dharma api Chen Ping yang sebenarnya. Namun, Chen Ping baru saja berlatih dan tubuh Dharma masih dalam ketiadaan. Seiring dengan penempaan tubuh Dharma, tubuh Chen Ping juga telah ditingkatkan. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang dilakukan Chen Ping di masa depan, dia dapat melakukannya di lautan kesadaran. Biarlah tubuh Dharma dibina, sehingga budidaya dirinya juga meningkat. Panjang. Dengan cara ini, Chen Ping tidak perlu berlatih retret. Hanya saja Chen Ping tidak sepenuhnya memahami tubuh api yang sebenarnya sekarang. Dia hanya memahami budidaya sekarang. Dan ketika Chen Ping berpikir tentang tebing yang mempraktikkan tubuh api yang sebenarnya, Penatua Tian telah pergi ke gerbang Liang Yi untuk mengundang Arai Master. Karena Penatua Yu tidak setuju untuk membuka gunung berapi ajaib, Huo Yuanting sedang mencari penguasa formasi sendirian dan membuka gunung berapi dewa. Pemiliknya, 2 instrumen Gu Lao tiba. Penatua Tian memasuki aula dan berkata kepada Huo Yuanting, "Saya tidak berharap orang tua datang secara langsung. Seorang pria adalah orang yang menyakiti Putri Xia di Wantong Pavilion." Pada waktu itu, Chen Ping menerobos arai Jiwawan. "Lord Huomen, sopan, kamu ada hubungannya dengan Xianmen." "Tentu saja, aku datang, belum lagi bahwa Tuhan Huo tidak mengurus kedua gerbang kita." Gu Tianchao berkata sambil tersenyum. Arai pembunuhan yang dibeli oleh emas berat Huo Yuanting dibeli dari tangan Liang Yiget, jadi Huo Yuanting ini mengikuti kedua instrumen. "Penatua Gu, kita juga bisa saling mengenal, jadi aku berkata langsung, jadi aku harap kamu bisa membantuku membuka Dewa Gunung Berapi." Huo Yuanting berkata. Gu Tianchao terpana, dan kemudian berkata, "Huo Men, Dewa Gunung Berapi mulai dipenjara oleh Gunung Ajaib Xianmen. Jika Anda ingin membuka gunung berapi dewa, Anda harus membuka metode pembentukan." "Apakah Anda Xianmen? Bukankah itu mahakarya?"
Apakah Anda memiliki pertempuran untuk membuka gunung berapi ajaib? Mengapa Anda mencari saya? Petik 2.